Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dan kami percaya firman-Mu meneguhkan setiap kami, firman-Mu yang menguatkan setiap kami, dan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita kasih reaction dulu untuk semua em, tim yang melayani hari ini, para admin yang luar biasa ya, yang sudah berjeri lelah untuk melayani kita pagi hari ini, bangun lebih awal, mereka mempersiapkan segala sesuatunya yang mungkin kalau kita juga belum tentu kita bisa ya. Terima kasih untuk para admin yang luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya pagi hari ini semuanya antusias ya untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, ya kalau nggak antusias berarti nggak ada di sini kan gitu. Baik Bapak Ibu, kita masih dengan tema kita yaitu bertekun dalam kasih ya. Bertekun dalam kasih. Ini tema-tema yang luar biasa yang diberikan oleh para pemimpin-pemimpin rohani kita ya menjelang kedatangan Kristus ya. Kita diingatkan untuk kita bertekun lagi dalam kasih. Bapak Ibu, ada dua hukum yang paling besar, bahkan seluruh apa namanya inti daripada Alkitab yang kita pegang hari ini hanya dua dua hal yang terbesar di sana, yaitu hukum tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama ya. Jadi ternyata eh, mengasihi ini atau kasih ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, bahkan kita sudah dengar dari hamba-hambanya yang sudah menyampaikan firman beberapa hari ini, dikatakan bahwa apa namanya, kasih itu tidak berkesudahan, bahwa kasih itu adalah yang paling utama, sekalipun kita bisa melayani, sekalipun kita bisa melakukan hal-hal hebat ya dalam pelayanan kita, tapi kalau tanpa kasih itu apa namanya, seperti gong yang berkumandang, kata firman Tuhan. Jadi inti dari kehidupan kita sebenarnya adalah kasih ya. Nah, nanti kita akan melihat kenapa kita harus em, bertekun di dalam kasih ini ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu ayatnya, Bapak Ibu. Ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 di sana dikatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih iya di sini adalah kasih. Jadi kasih itu bisa menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu itu bukan bicara tentang bagaimana kita berkompromi kepada sesuatu hal, bukan, tapi menutupi segala sesuatu itu lebih menekankan kepada bahwa kasih itu apa namanya, menjauhkan kita menjadi orang-orang yang, kalau misalnya kita lihat ada orang saudara kita yang jatuh ya, ada orang yang kita lihat terjerumus dalam satu kesalahan mungkin, atau mungkin teman sepelayanan kita, kasih itu tidak bocor mulut, Bapak Ibu. Kasih itu tidak menceritakan kejatuhan saudaranya kepada orang lain. Kasih itu tidak memberitakan tentang kejatuhan ataupun hal-hal yang mungkin sedang dialami oleh saudaranya ya. Jadi kasih itu lebih kepada menutupi, artinya bukan di sini tidak bicara sama sekali tentang kompromi, tidak, tapi lebih kepada kita menjaga mereka, kita tidak menjadi orang yang menggosipi mereka, kita tidak menjadi orang yang menceritakan kelemahan mereka kepada orang lain ya. Ya, jadi itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 ini itulah kasih Bapak Ibu ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan, bahkan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, untuk kita bisa bertekun Bapak Ibu dalam kasih ya, saya pagi hari ini mau melihat ada dua hal yang saya pikir sangat-sangat penting untuk kita mengerti, bahwa tanpa pengertian ini saya pikir kita akan sulit bisa-bisa bertekun di dalam kasih ya Bapak Ibu. Nah, bagian yang pertama kita harus menyadari bahwa
Allah itu adalah sumber kasih. Amin. Jadi Allah itulah sumber kasih. Bahkan Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16 dibilang seperti ini, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16 bilang begini, maka kita mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dan dari ayat ini Bapak Ibu kita melihat bahwa langkah pertama adalah ketika kita mengaku, ya, ini kita ada satu pengakuan, confess yang kita lakukan bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah berdiam di dalam kita. Amin. Dan ketika Allah berdiam di dalam kita, kita berdiam di dalam Dia. Nah, inilah yang membawa kita kepada pengenalan akan dan percaya akan kasih Allah. Kenapa? Karena Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita memiliki perjumpaan, kita memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana Allah mengasihi kita. Jadi kita harus mengerti bahwa untuk kita bisa mengasihi orang lain, untuk kita bisa bertekun di dalam mengerjakan kasih dan bertekun dalam kasih ini, kita harus mengalami Tuhan, kita harus mengalami kasih Allah, kita harus mengerti bahwa Allah adalah kasih. Amin, Bapak Ibu. Kasih itu adalah pribadinya Allah sendiri. Kasih itu adalah karakternya Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau Dia di dalam kita, ya artinya kita harus melakukan sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Kalau Allah itu kasih, maka tidak ada alasan apapun untuk kita tidak bisa mengasihi. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan di dalam kita. Ya, bukankah Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah? Bukankah Tuhan menciptakan kita itu segambar serupa dengan Dia, Bapak Ibu? Jadi kalau Dia adalah Allah, adalah kasih, maka saudara dan saya ini adalah kasih yang nyata, yang dinikmati orang eh, yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin orang nggak bisa lihat Allah secara kasat mata, Bapak Ibu. Ya, tapi orang lain bisa melihat Tuhan, bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kasih yang keluar dari hidup kita. Ya, untuk seorang bisa bertekun dalam kasih, ya kita sekali lagi kita harus menyadari bahwa kita harus sampai kepada pengertian Allah itu kasih, karena Allah itu kasih dan karena Dia berdiam di dalam kita, kita di dalam Dia, maka sekali lagi saya mau katakan tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi. Wow, ini keren sih Bapak Ibu ya. Jadi saudara dan saya itu apapun keadaan kita ya. Jadi apapun yang terjadi mungkin hari-hari ini dalam hidup kita nggak bisa melepaskan status kita, kita nggak bisa melepaskan hakikat kita nggak bisa melepaskan DNA Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya adalah kasih. Karena kasih itu adalah karakternya Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan adalah kasih, saya mau bilang gini, saudara dan saya adalah kasih itu sendiri. Wah, ini keren sih Bapak Ibu ya. Ini keren sih. Jadi kalau kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, jangan-jangan kita sedang berada di luar kasih Allah. Setuju Bapak Ibu? Ya? Bisa nggak Kak orang di luar sana mengasihi? Bisa nggak orang di luar sana bisa mengasihi orang lain? Bisa Bapak Ibu. Bahkan kita lihat bahwa kadang-kadang ya, kadang-kadang nih orang yang nggak mengenal Tuhan kasihnya itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ada banyak orang-orang yang nggak kenal Tuhan, tapi mereka bisa mengasihi orang lain dengan luar biasa. Mereka bisa mengasihi orang lain dengan sesuatu yang mungkin kita juga nggak bisa lakukan. Tetapi ingat Bapak Ibu, segala sesuatu mungkin mereka bisa melakukan itu, tetapi tidak dengan kasih yang sejati. Mereka melakukan mungkin dengan motivasi-motivasi, dengan sesuatu yang sudah ada dalam pikiran mereka, dengan motivasi apa yang dia dapatkan. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, kasih yang kita lakukan, kasih yang kita praktekkan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari luar sana, tetapi kasih itu yang kita bawa keluar, Bapak Ibu.
Ya, sekali lagi karena kasih adalah DNA saudara dan saya dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, ini yang kita harus mengerti Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami saudaraku bahwa Allah adalah kasih. Itu artinya saudara dan saya juga adalah kasih itu sendiri. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita pahami bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita em, bertemu dengan siapapun, bahkan apapun kondisi kita nggak bisa lepaskan status kita nggak bisa lepaskan DNA kita, bahwa kita adalah kasih itu. So biarkan orang lain menikmati kasih kita Bapak Ibu. Biarkan orang lain melihat Allah yang tidak terlihat itu, mereka melihatnya di dalam hidup saudara. Mereka melihatnya dalam perkataan saudara. Mereka melihat Allah itu dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Orang lain melihat Allah dari setiap em, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Semuanya mencerminkan siapa Tuhan di dalam kita. Ya, ini bagian yang pertama, Bapak Ibu. Bagian yang kedua yang kita harus mengerti adalah bahwa kasih itu bicara penerimaan. Amin. Kasih itu bicara penerimaan. Saya percaya bahwa ketika orang tinggal di dalam Tuhan, ya, maka semua karakter Tuhan harusnya ada di dalam kita. Ya, Galatia 5 ayat 6 bilang begini Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang ada dalam Kristus, Yesus Kristus, bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya mau bilang bahwa lewat ayat ini kita melihat bagaimana kasih itu, ya, kasih itu udah nggak melihat lagi perbedaan antara orang bersunatkah, nggak bersunatkah. Enggak, Bapak Ibu. Jadi kasih itu menerima orang lain. Kasih yang menggerakkan orang untuk bisa menerima orang lain. Kasih tidak ditentukan lagi antara, oh kamu orang Batak, oh kamu orang Chinese. Enggak Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengasihi, oh ini karena sesuku saya, maka saya harus mengasihi. Tidak. Jadi kasih mampu menghapus perbedaan. Amin. Ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kasih itu penerimaan. Kasih itu Roma 15 ayat 7 bilang begini, oleh karena itu terimalah satu sama lain sebagaimana Kristus juga telah menerima kita demi kemuliaan Allah. Amin. Ya. Jadi kasih itu membuat eh, kita bisa menerima keadaan orang lain. Itu membuat kita bisa menerima orang berdosa, Bapak Ibu. Jadi kasih bukan hanya sebagai penerimaan sesama orang benar ya, bukan. Tapi kasih membuat kita mampu menerima orang berdosa. Kasih membuat kita mampu menerima orang-orang yang mungkin ditolak. Ya, kasih membuat kita bisa menerima semua keadaan orang lain. Amin. Ya, itulah kasih Bapak Ibu. Kasih itu penerimaan. Ya, jadi kalau ada yang bilang, "Oh, aku mengasihi," tetapi tidak bisa menerima orang berdosa hadir di dalam kehidupannya, itu bukan kasih. Kasih itu tidak menghakimi orang berdosa, Bapak Ibu. Kasih itu menerima mereka apa adanya. Ya, kenapa? Karena Tuhan pun menerima kita apa adanya. Jadi kasih itu tidak menolak orang berdosa, ya. Jangan menolak orang-orang yang mungkin ditolak orang di luar sana, Bapak Ibu, yang mungkin hidupnya udah nggak ada harapan, ya, hidupnya hancur banget gitu ya, hidupnya udah melakukan dosa, semua dosa mungkin sudah apa dilakukan. Kasih itu menerima mereka. Kasih itu artinya kita sedang membuka tangan kita seperti Tuhan membuka tangan sama kita, Bapak Ibu. Ketika kita punya kasih, kita sedang secara tidak langsung sedang bilang, sini datang sama saya, gitu. Sini, datang kepadaku, lihat bagaimana Tuhan di dalam aku. Itulah kasih Bapak Ibu. Kasih itu penerimaan. Ya, jadi mari Bapak Ibu, jangan lagi kita membeda-bedakan, jangan menolak orang yang datang kepada kita, orang berdosa yang datang kepada kita. Kita belajar ya dari Tuhan ya. Kita belajar dari Yesus. Yesus itu nggak pernah ya Bapak Ibu, Yesus tidak pernah menolak si Zakeus pemungut cukai. Amin. Yesus nggak bilang, aduh, kamu udah ngerampas hak orang-orang lain.
kamu udah makan-makan uang rakyat. Yesus nggak pernah menolak Zakius si pemungut cukai. Yesus juga nggak pernah menolak orang Samaria yang dia temui ketika menimba air. Ya, dia tahu bahwa kehidupan perempuan ini nggak benar. Tapi Yesus nggak pernah menolak dia. Amin. Itu yang harus kita lakukan, bahwa kasih itu bicara penerimaan. Ya, nah kita akan lihat Bapak Ibu, apa sih penerimaannya itu? Yang pertama, penerimaan itu bicara pengorbanan, bukan mengorbankan. Amin. Jadi penerimaan itu bicara bagaimana kita berkorban. Karena untuk menerima orang lain, untuk menerima em, orang berdosa, mungkin untuk menerima orang lain masuk dalam hidup kita ya, terlibat dalam hidup kita, itu butuh pengorbanan untuk kita bisa menerima mereka. Jadi pengorbanan, penerimaan itu adalah pengorbanan, bukan mengorbankan. Ya, Efesus 5 ayat 2 bilang begini, hiduplah di dalam kasih sebagaimana siapa? Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Yesus sendiri mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi saya mau bilang begini, penerimaan dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan mungkin perasaan, pengorbanan waktu, pengorbanan apalagi ya mungkin juga materi, ya. Penerimaan itu butuh pengorbanan Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang orang sulit di sini. Ya enak banget ya gitu kan. Orang hanya melihat, wah enak banget dia. Orang udah berdosa kok diterima. Orang udah berdosa kok tetap dilayani. Siapa kita Bapak Ibu? Kalau Tuhan bilang itu sama kita, mungkin hari ini kita nggak ada di sini. Ya, betapa berdosanya kita. Bukankah kita juga orang-orang yang berdosa dulu? Bukan, mungkin dosa kita jauh lebih gelap dari orang lain. Ya, tapi nilainya sama. Cuman bedanya adalah bentuk dosanya aja yang kita lakukan beda mungkin ya. Tapi nilainya sama di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kasih itu penerimaan. Yang kedua, Bapak Ibu, penerimaan itu bicara pengampunan, bukan penghakiman. Amin. Sekali lagi, penerimaan bicara pengampunan bukan penghakiman. Kolose 3 ayat 13, ampuni seorang yang akan yang lain seperti Tuhan telah mengasihi kamu. Bapak Ibu nanti lihat dia di Kolose itu ya, Kolose 3 ayat 13. Jadi kalau Tuhan mengampuni kita, siapa kita nggak bisa mengampuni orang lain? Kak, salahnya udah berat banget, Kak, nyakitin banget, nggak ada alasan Bapak Ibu. Ya, nggak ada alasan. Karena ketika kita di dalam Kristus, kita dimampukan untuk mengampuni. Ketika kita di dalam Kristus, Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita bisa menerima orang lain. Ya, karena Tuhan mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Jadi penerimaan itu bukan penghakiman, bukan ketika setelah kita menerima orang misalnya ya, oh iya mari datang ke gereja lalu kita menceritakan semua kejatuhannya, kita menceritakan semua dosa-dosanya, kita menceritakan kepada orang lain semua hal-hal yang dia lakukan, bukan. Lalu kita bilang, oh kamu berdosa, oh kamu nggak layak, oh kamu harus begini, oh kamu harus begini. Kalau kamu mau diterima, kamu harus begini dulu, begini dulu. Terlalu banyak kadang-kadang syarat yang kita kita berikan kepada orang lain untuk dia bisa masuk, kita terima dalam bagian kita, mungkin dalam gereja kita, dalam komunitas kita. Terlalu banyak syarat yang kita buat. Kenapa? Karena kita mau orang itu sempurna seperti apa yang kita mau. Tapi kasih Kristus, penerimaan itu bilang bahwa penerimaan itu pengampunan, bukan penghakiman. Bagian yang ketiga, penerimaan itu bicara mendidik Bapak Ibu, bukan membiarkan. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. So mari Bapak Ibu, ketika kita menerima orang lain, ya kita juga belajar untuk mendidik mereka, bukan membiarkan. Oh ya udah, ya kan, ya udah, ya masing-masing punya urusan lah sama Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Kita harus mendidik orang untuk
Mereka juga mengalami apa yang kita alami. Kita harus mendidik mereka kepada kebenaran. Mungkin mereka rindu tapi nggak tahu jalannya. Nah, kita inilah menjadi solusi untuk orang itu, Bapak Ibu. Kitalah yang menjadi solusi bagi orang-orang untuk orang-orang bisa menerima Tuhan, untuk orang-orang bisa didewasakan, dididik supaya hidupnya bisa menjadi benar. Amin. Jadi penerimaan membuat orang punya rasa aman, penerimaan mengembalikan rasa berharga orang lain, dan penerimaan membuat orang merasa dicintai. Saya mau bilang bahwa ketika kita menerima orang lain, itu menjadi pintu masuk untuk orang lain berjumpa dengan kasih, berjumpa dengan Tuhan. Amin. So, mari pastikan Bapak Ibu hidup kita menjadi orang-orang yang bisa menerima orang lain, yang yang mengorbankan banyak hal mungkin untuk bisa menerima orang lain, ya, tidak yang mengampuni bukan menghakimi, yang belajar untuk mendidik bukan membiarkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya mau bilang begini, kasih itu adalah hukum yang tertinggi, ya, melebihi hukum dalam kehidupan kita, dan kasih adalah refleksi karakter Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa kenapa kita disuruh Tuhan untuk terus bertekun di dalam kasih? Karena Alkitab mencatat Bapak Ibu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dibilang, ketahuilah, ini adalah nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya mengingat waktu. Bapak Ibu, ini adalah 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, itu adalah gambaran manusia di akhir zaman ya. Orang udah mulai mencintai dirinya sendiri, nggak peduli dengan kasih ya, nggak mulai memberontak dengan orang tua dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus kita waspadai Bapak Ibu yang ada di sekitar kita. Saya berdoa supaya kita tidak ada di dalam bagian itu Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita waspadai. Itulah sebabnya kita diajar untuk kita bertekun di dalam kasih. Matius 24 ayat 12 bilang gini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, dijauhkan itu daripada kita. Saya percaya ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah eh, perwakilan kerajaan Allah, saya percaya bahwa kita harus terus belajar untuk apa? Menjaga kasih kita tidak menjadi dingin. Bagaimana caranya? Praktek, Bapak Ibu. Praktek kepada orang lain. Belajar mengasihi orang lain. Ya, saya berdoa pagi hari ini supaya kita belajar bertekun dari dua bagian yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kasih adalah pengorbanan, kasih adalah pengampunan, kasih itu mendidik. Mari kita belajar, kita mendidik orang-orang di sekitar kita. Sebagai pemimpin, kita didik orang-orang yang ada di sekitar kita, jemaat kita, orang-orang yang kita layani, untuk mereka mengenal kasih Allah, untuk mereka semakin didewasakan di dalam Kristus. Amin. Ya, saya berdoa pagi hari ini, mari lewat dua bagian ini kita belajar untuk kita semakin sempurna di hadapan Tuhan, untuk kita semakin mempraktekkan kasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita sadar bahwa kita ini adalah perwakilan kerajaan Allah, kita nggak akan melakukan hal-hal, atau kita akan terus berjalan dengan firman Tuhan. Kita akan terus berjalan menjaga hidup kita di dalam kasih, karena kita adalah kasih yang bisa dinikmati oleh orang di luar sana. Amin. Bapak Ibu, sharingkan hal ini Bapak Ibu. Nanti di BR masing-masing sharingkan rema apa yang saudara dapat pagi hari ini dari firman yang saudara yang dengar. Dan praktekkan juga hari ini. Dari poin tadi, dari kasih itu adalah penerimaan. Ya, ada tiga tadi. Praktekkan hal ini dalam kehidupan kita hari ini, ya. Praktekkan untuk kita bisa mengampuni, pengorbanan kita untuk kita mendidik, ya. Praktekkan itu hal yang paling sederhana mungkin. Mari kita belajar praktekkan itu hari ini. Dan saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini firman-Mu yang meneguhkan kami, dan kami mau belajar Tuhan. Dengan rendah hati kami mau belajar. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan setiap bagian daripada firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini, firman jadi daging dalam hidup kami. Demi nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.